Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan untuk semua elektrizen yang sedang menjalankan ibadah puasanya, semoga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Berjumpa lagi di acara Live Talk Show UP3 Pinrang bersama saya Putri yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa semua elektrizen yang sudah join di acara kali ini, baik yang ada di FB, di IG, YouTube, PLN UP3 Pinrang, dan pendengar Radio Susia 106,6 FM. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, buat kalian yang sudah join dalam acara ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut ajak teman-teman kalian, sahabat, keluarga, ikut bergabung dalam acara kali ini. Karena kenapa? Karena acara kali ini cukup spesial. Nah, di sini saya sudah kehadiran 3 narasumber hebat kami. Nah, sebelumnya saya ingin pantun sedikit ini para elektrizen. Jalan-jalan ke pantai memakai sampan. Cakep. Jangan lupa membawa ikan matang. Mantap. Selamat datang bapak-bapak yang tampan. Waduh. Saya sampaikan selamat hadir di PLN UP3 Pinrang. Mantap. Jadi sekali lagi ini saya mengajak buat kalian semua yang sudah join untuk ikutan mengajak teman-temannya join di acara kali ini. Nah, karena kenapa? Karena acara pada pagi hari ini kita akan bincang pagi kupas tuntas terkait electrifying agriculture. Buat kalian semua yang akan bertanya, silahkan nanti langsung saja tulis komentar kalian di kolom komentar FB maupun IG PLN UP3 Pinrang ya teman-teman semua ya. Nah, ini lanjut ke acara inti nih. Saya langsung mau ke manajer Karyango. Ini. Iya, Mbak Putri. Bagaimana Pak Raka kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini Pak, untuk terkait electrifying agriculture sendiri Pak, ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua sebenarnya apa sih itu electrifying agriculture? Iya, baik Mbak Putri. Saya mau pantun juga ya. Boleh ya? Boleh Pak. Ya, KN Rekang bersama teman. Cakep. Izinkan saya untuk menjelaskan. Cakep, silakan Iya, Pak Raka. langsung masuk ya Mbak Putri ya. Iya. Ya, jadi Electrifying Agriculture itu sebuah program ya, layanan dari PLN untuk pelaku usaha khususnya di bidang pertanian. Ya, jadi teman-teman yang pelaku usaha di bidang pertanian ini yang dulunya mungkin masih menggunakan mesin diesel ya, masih menggunakan solar untuk bahan bakarnya, kami ajak untuk beralih ke listrik. Ya, jadi sudah ada beberapa memang pelanggan kami yang sudah beralih ke listrik dan itu luar biasa Mbak Putri. Mulai dari biaya produksinya sudah menurun. Jadi kami mengajak siapa tahu masih ada yang belum juga, ayo kita kami ajak untuk beralih ke listrik dengan program Electrifying Agriculture ini. Jadi berarti ini electrifying agriculture adalah layanan PLN untuk mensupport para pelaku usaha khususnya yang ada pada bidang pertanian begitu ya Pak ya, untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, kalau untuk di unitnya Pak Raka sendiri, unit Karyango ini Pak, apa sudah ada pelanggan yang menerapkan electrifying agriculture ini? Nah ya, untuk di Karyango sendiri ya Mbak Putri ya sudah ada banyak ya. Kita mulai mungkin dari pertama yang pabrik-pabrik gabah ya, pengolahan gabah itu dulunya mereka banyak yang memakai diesel. Jadi mesinnya masih perlu beli solar lah di sana di sini. Akhirnya sekarang mereka sudah menggunakan listrik. Ya, mesin listriknya sudah dipakai dan akhirnya sudah nggak pakai solar lagi, nggak perlu beli keluar lagi, tinggal on-kan saja mesinnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga pengairan sawah. Nah, jadi ada beberapa sawah yang di daerah Karyango itu yang masih mengandalkan hujan ya. Mereka nggak dapat irigasi, akhirnya mengandalkan hujan atau biasa dikenal sawah tak ada hujan. Mereka sekarang akhirnya menggunakan pompa listrik ya. Jadi kalaupun tidak hujan mereka bisa ngambil air dari pompanya itu untuk mengairi sawahnya, otomatis hasil panennya pastinya lebih lebih baik lagi begitu Mbak Putri. Itu salah satu contohnya, dua contohnya. Nah, berarti itu ya penerapan electrifying agriculture sendiri di unit Karyango ini sudah ada beberapa pelanggan yang menerapkan. Selain dari pertanian juga sudah ada pelanggan industri yang awalnya menggunakan diesel sudah beralih menggunakan listrik PLN Pak, begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian manfaatnya juga tadi untuk pertanian itu bisa memberikan produknya lebih banyak lagi Pak ya, yang biasanya hanya mengandalkan tada hujan. Nah, sekarang sudah ada pompanisasi air. Jadi sudah mencukupi untuk kebutuhan sawahnya. Kemudian kalau di unit kota sendiri ini Pak, apa sudah ada pelanggan juga yang menerapkan electrifying agriculture ini Pak Jogo? Oh ya, kasih Mbak Putri. Untuk kota sendiri, kota Pinang sendiri sebenarnya sudah banyak Mbak Putri. Informasi dari kami dari PLN
itu sudah banyak pengguna usaha menggunakan pompa isasi dari eh, listrik diesel menjadi energi listrik. Nah, itu sudah banyak pelaku-pelaku usaha dan manfaatnya sangat-sangat besar. Itu. Jadi bahkan sampai saat ini ada sudah daftar tunggu untuk pengusaha pelaku penggilingan gabah. Jadi menunggu proses untuk pasang barunya. Pasang baru. Wah, berarti sudah banyak juga Pak ya pelanggan di Sawito yang ingin menerapkan electrifying dan yang sudah menerapkan electrifying agriculture ini sendiri. Betul sekali Pak Putri. Nah, tapi pasti kan banyak yang bertanya Pak ini, khususnya para elektrizen semua. Keuntungannya Pak, kalau misalkan kita memakai atau menerapkan electrifying agriculture ini Pak, apa itu Pak Abi? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Raka dengan Pak Joko ya. Jadi yang pertama itu kalau kita menerapkan electrifying agriculture ini, keuntungan yang pertama untuk efisiensi biaya produksi yang jelas itu. Jadi perbandingan saja kalau kita pakai mesin genset ya, genset diesel apalagi itu harga solar saja 9.000 untuk sekarang. Sedangkan bensin 6.000 per liter ya. Jadi untuk listrik sekarang hanya 1.400 rupiah per kWh. Jadi perbandingan sangat besar Mbak. Terus yang kedua untuk hasilnya itu pastinya lebih menguntungkan, lebih banyak lah. Seperti contohnya yang kalau padi bisa sampai 50 hingga 60% keuntungannya. Seperti itu sebelum menggunakan listrik dan sekarang sudah menggunakan listrik. Wah, berarti selain efisien biaya produksi Pak yang lebih murah daripada diesel yang mereka gunakan sebelum menggunakan energi listrik, ini juga membuat kuantitas produksi lebih banyak Pak ya. Betul Tapi sekali. kalau untuk kualitas produknya sendiri ini Pak, apa ada kelebihannya juga Pak kalau kita memakai energi listrik begitu Pak Abi? Iya, jadi yang dulu hanya diesel kan tegangan mungkin naik turun ya. Jadi untuk listrik sekarang sudah stabil. Jadi kualitas hasil pertanian atau perkebunan pastinya stabil juga. Jadi tidak naik turun seperti itu. Dari segi ukurannya, terus kualitasnya lah pasti lebih bagus lah Mbak. Iya. Wah, Seperti itu. Betul juga tuh Mbak Putri. Jadi sebenarnya juga kualitas hasil yang di proses produksinya itu dari gabah ke beras itu sangat bermutu sekali, karena sudah banyak pelaku usaha yang ekspornya itu di luar Pulau Sulawesi. Bahkan Sulawesi sendiri sudah banyak dihasilkan di sini diproduksi berasnya dan akan diekspor juga ke Kalimantan, Sumatera. Itu sudah sering melalui proses pengiriman itu ekspor. Mungkin itu yang informasinya Mbak Putri. berarti ini sangat membantu para pelaku usaha Pak ya. Jadi selain tadi efisien dalam biaya, kemudian efektivitas waktu dan kuantitas produksi mungkin jadi lebih banyak sehingga Ya, betul. seperti yang Pak Joko sebutkan tadi hingga dikirimkan atau didistribusikan ke luar Pulau Sulawesi. Apalagi kan ini kalau Sulawesi ini terkenal dengan bidang pertaniannya begitu Pak Betul ya. sekali. Nah, jadi kalau untuk wilayah kerja PLN UP3 Pinrang sendiri itu kan terbagi jadi dua Pak Raka ya. Betul, betul. Ada Kabupaten Pinrang dan Enrekang. Enrekang, Nah, betul. kalau Kabupaten Enrekang juga apa sudah ada pelanggan yang menerapkan electrifying agriculture ini Pak? Iya, di Enrekang sendiri itu sudah banyak ya Mbak Putri ya. Itu salah satunya yang pernah kita datangi itu ada petani bawang di sana Mbak Putri. Jadi petani bawang di sana dulunya menggunakan mesin diesel, mereka narik air dari sungai untuk ke kebun mereka. Itu lumayan besar kan ya biayanya dan Iya, cukup pasti, jauh pipanya itu sampai mungkin ada 1 kilo lebih itu ada dia. Nah sekarang mereka sudah menggunakan listrik dan mereka langsung merasakan sendiri perbedaannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga petani-petani yang di sawahnya itu menggunakan lampu anti hama. Ya, jadi lampu anti hama itu ya dari namanya ya itu untuk mengusir hama. Jadi otomatis hama-hama sudah nggak ada, mereka nggak perlu lagi pakai pestisida di sana dan hasil pertaniannya otomatis lebih baik dan lebih sehat Mbak Putri. Itu yang ada di Enrekang. Jadi
kelebihannya itu sangat luar biasa lah kalau kita pakai listrik, Mbak Putri ya. Ya, bahkan menariknya itu dengan adanya lampu hama itu, Mbak, dari program ini ya, Electrifying Agriculture ini, di sana agriculture ini bisa disulap jadi destinasi wisata yang baru, Mbak. Oh, iya, Jadi dengan menariknya lampu-lampu yang menyala di malam hari, itu bisa menjadi apa ya? Daya tarik tersendiri lah dari masyarakat Sekali, itu. Jadi selain agriculture ini selain menunjang di bidang pertanian dan perkebunan ya dan industri di situ juga bisa membuat agriculture ini sebagai destinasi wisata yang baru. Wah, ini Seperti jadi itu. penerapan electrifying agriculture sendiri ini merupakan bentuk support PLN Pak ya untuk meningkatkan kualitas perekonomian utamanya di sektor pertanian. Iya. Seperti yang kita ketahui ini di Sulawesi Selatan ini lebih banyak ke sektor pertanian. Besar sekali Mbak Putri. Jadi kalau untuk pertanian Sulawesi Selatan ya sangat besar potensinya. Dan dengan listrik ini otomatis banyak sekali ya keuntungan yang bisa kita dapatkan. Saya jadi pengen pantun lagi Mbak Wah, Putri. boleh banget Pak. Iya gitu ya. Silakan. Apa ya? Oke, burung gelatik hidungnya mancung. Cakep. Pakai listrik pasti lebih untung. Cakep. Nah itu teman-teman semua jadi terkait electrifying agriculture penjelasannya dan penerapannya di unit kita masing-masing yang ada di PLN UP 3 Pinrang. Nah tapi kalau di sini Pak saya ingin bertanya kalau misalkan saya ini pelaku usaha mau memulai usaha dan membutuhkan listrik PLN tapi saya belum mau mengetahui berapa daya yang harus saya sambungkan atau saya bermohon penyambungan itu bagaimana Pak Abi? Ya, jadi bagi electrician yang baru memulai atau yang mau tumbuh ya, mau tumbuh dalam bidang agriculture ini, silakan datang ke kantor untuk konsultasi kepada kami mengenai listrik dan kebutuhan dayanya. Nanti akan kami bantu untuk menghitung berapa kebutuhan dayanya. Selain itu Mbak Putri untuk biaya pasang baru dan tambah daya pasti banyak yang bertanya ya. Iya, Wah, pasti, pasti kan besar sekali Iya. itu kan. Jadi tidak perlu khawatir. Kemarin PLN sudah melakukan MOU dengan beberapa bank untuk pendanaan biaya pasang baru dan tambah daya. Jadi sangat memberikan bantuan lah. kepada para pelaku Ya, gitu, Pak, ya. keringanan ya betul sekali Mbak. Jadi untuk kalian para pelaku mungkin yang baru pemula nggak perlu ragu lagi untuk menerapkan electrifying agriculture ini. Yang pertama kalian bisa langsung konsultasi kalau misalkan masih bingung berapa kebutuhan daya yang dibutuhkan. Kemudian kalau terkait modal tadi kita sudah menandatangani MOU oleh beberapa bank untuk pendanaan biaya pasang baru maupun tambah daya begitu Pak Abi ya. Iya betul. Nah, selanjutnya ini untuk electrician semua yang sudah join, ini yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar baik di IG, FB maupun yang di YouTube. Jangan lupa nanti juga langsung daftarkan electrifying agriculture di PLN UP 3 Pinrang maupun di unit-unit terdekat kalian. Iya. Nah ini Pak, kalau selain electrifying agriculture ini Pak Raka, apakah PLN sudah ada program-program yang disediakan untuk pelanggannya dalam momen Ramadan ini Pak Raka? Oh iya, jadi di momen Ramadan ini PLN sendiri sudah meluncurkan ya. Sekarang sudah sementara berlangsung ada 3 program tambah daya promo diskon ya Mbak Putri ya. Pertama saya sampaikan dulu yang Super Electric Life. Jadi ini tambah daya untuk semua tarif. Jadi semua tarif bisa tambah daya ke daya 2200 atau sampai dengan 11.000. Jadi tinggal milih kebutuhannya kan ya. Nah, Berapa? berarti 11.000 pun hanya membayar 200 Sama biayanya. Jadi mau pilih 2.200 atau 11.000 biayanya itu sama, kurang lebih sekitar 400 ribuan saja. Ya, jadi saya yakin kalau mau ngambil daya lebih besar pasti lebih banyak manfaatnya ya. Jadi lebih baik gitu kalau memang membutuhkan langsung ambil daya yang lebih besar Mbak Putri ya. Hanya 400 ribuan saja. Dulunya mungkin kalau 900 ke 11.000 itu jutaan, bahkan hampir 10 juta. Sekarang cukup 400 ribu saja Mbak Putri. Wah, dari harga normal tambah daya yang jutaan, 11 jutaan atau lebih dari itu sekarang hanya membayar 202.100 rupiah. Itu Sudah untuk bisa ya tambah dayanya ya. Jadi untuk Hingga tambah daya daya 11. Super Electric Life ini pelanggan bisa pertama membeli elektronik dulu ya sebelumnya. Jadi membeli elektronik minimal senilai 200.000 saja. Ya, di toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PLN. Nanti setelah beli itu nanti dapat kupon voucher untuk diskon tambah dayanya.
nanti sisa 200, 2.100 saja. Jadi ya kurang lebih sekitar 400 ribuan minimal ya pembeliannya. Adapun kalau misal ada yang mau beli AC dan lain-lain di toko-toko yang sudah bekerja sama itu juga bisa. Misal lagi butuh AC bisa juga beli AC nanti dapat voucher diskon buat tambah dayanya. Jadi disesuaikan saja ingin membeli elektronik apa begitu Pak ya. Jadi nanti ada bonus juga mendapatkan voucher tambah daya sehingga sisa pembayarannya 200 200, 2.100 saja. rupiah. Nah kalau untuk yang ini Pak pembelian toko elektroniknya Pak itu nanti kalau di sini bisa di mana Pak? Kalau di Pinrang ya di Ya. unit Sawito dan Oke. Karya Mall itu kurang lebih toko remaja Jaya dan mungkin ada tambahan Pak Joko ya beberapa Mbak Putri. toko ya. Jadi untuk toko yang bekerja sama dari pembelian barang elektronik ini terkait dengan support live untuk tambah daya ini, itu ada yang namanya toko New Agung. Jadi toko New Agung itu ada di Jalan Poros. Terus kedua toko Remaja Jaya juga itu domisili juga di Jalan Poros juga. Pinrang juga ya. Nah, di Kota Pinrang semua. Dan satu ada toko Mulia. Nah, itu berdekatan semua Mbak Putri. Jadi ada 3 yang kerjasama dengan PLN terkait dengan pembelian barang elektronik itu. Ya, itu yang di kota ya. kota Jadi ada juga itu yang di PK Bata. Itu ada 2 toko di sana, toko Haji Sia dan toko Indra Mebel. Itu letaknya di Pasar PK Bata itu, Mbak. Selain itu dari toko-toko offline itu ada juga kita bekerja sama dengan e-commerce ya, toko online ya. Jadi ada 3 di situ, Bukalapak, Tokopedia dan Hardware. Jadi karena ini berlakunya nasional, jadi kita bisa mendaftarkan tambah daya rumah siapa ya, rumah keluarga yang di kampung ya, yang di Jawa atau yang di mana gitu, melalui toko online saja. Baru kita tukarkan vouchernya itu melalui itu aplikasi New PLN Mobile seperti itu. Wah, berarti cocok sekali dengan era saat ini Pak ya, yang dimana-mana kita pembelian alat-alat atau kebutuhan kita tidak hanya di toko offline yang sudah bekerja sama dengan PLN, tapi juga bisa pembelian elektronik di toko online. Ini Iya. ada Tokopedia, Hardware dan Bukalapak. Ya, jadi tidak perlu kita datang ke kantornya, semisal rumahnya di mana ya, di Surabaya gitu ya, rumah orang tua di Surabaya gitu, kita harus ke Surabaya mendaftarkan gitu, tidak perlu Mbak. Jadi lewat New PLN Mobile sudah bisa. Wah iya cocok berarti Pak ya, kalau misalkan keluarga ada di Surabaya, saya beli di Pinrang juga bisa karena Bisa. nasional Pak ya. Iya, betul. Nah, ini. Kemudian kalau untuk yang 2 lagi Pak, ini promo tambah dayanya ini apa ya Pak Joko? Iya, makasih Mbak Putri. Inilah untuk promo tambah daya yang 2 ini ada momen-momen yang khusus sekali karena kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini ada 2 promo. Yang pertama itu promo Ramadan Berkah. Nah, Ramadan Berkah ini terkhusus untuk semua rumah ibadah. Jadi semua rumah ibadah. Jadi semua rumah ibadah yang hanya membayar kurang lebih 150.000 rupiah. Wow. Nah, itu yang Ramadan Berkah. Nah, untuk Ramadan Peduli, nah ini Ramadan Peduli ini ada proses yang harus dia membeli program yang namanya RSC senilai kurang lebih sekitar bayarnya itu 317.600. Nah, itu kurang lebih itu ya. Jadi itu dia beli untuk mendapatkan promo Ramadan Peduli. Berarti cocok sekali Pak ya dengan momen saat ini, yaitu sedang Ramadan, ini juga ada Ramadan Berkah khusus untuk peruntukan rumah ibadah. Nah ini kalau untuk rumah peribadahan sendiri kan karena mungkin orang-orang berpikir sedang Ramadan, mungkin yang bisa melakukan tambah dayanya ini hanya masjid. Apakah bisa juga Ramadan Berkah ini digunakan untuk rumah ibadah lainnya Pak Abi? Iya, tentunya kalau peruntukan rumah ibadah pastinya bukan hanya masjid saja. Jadi semua rumah ibadah yang penting itu peruntukannya untuk rumah ibadah itu bisa memanfaatkan promo ini, begitu Mbak. Jadi yang tadi yang disampaikan Pak Raka tadi kan ya, jadi tambah daya sampai 11.000 juga. Jadi dari 2.200 ke 11.000. Yang tadinya bayar 10 jutaan, sekarang cuma 150.000. Wah, seperti betul-betul itu. ini PLN
bukan memberikan diskon lagi nih Pak ya, karena nggak tanggung-tanggung yang Ya. dari 10 juta hanya bayar 150.000 saja. Nah ini kalau untuk yang Ramadan Berkah ini Pak, mungkin ada juga harus beli apa begitu Pak Raka? Oh iya, kalau untuk Ramadan Berkah sendiri ya Mbak Putri itu tidak ada syarat. Jadi kalau untuk mendapatkan vouchernya itu langsung ada. Jadi tinggal di input aja langsung di PLN Mobile-nya. Jadi nanti kalau kita bermohon lewat PLN Mobile sudah tadi registrasi ya, itu langsung saja input kode PLN Berkah di situ. Nanti otomatis biayanya mungkin yang dari 900 ke 11.000 hampir 10 juta, akhirnya sisa 150.000 saja. Cukup dengan kita ketik PLN Berkah di kode vouchernya situ Mbak Putri. Wah, cukup mudah sekali Pak ya. Jadi Ya, tambah daya cukup mudah melalui PLN Mobile dan harganya juga sangat-sangat murah sekali. Sangat murah Mbak Putri. Nah, kemudian kalau ini Pak, misalkan saya ini baru jadi pelanggan. Kemarin soalnya baru pasang baru kilometer Pak di minggu lalu. Apa saya sudah bisa mengikuti salah satu dari 3 promo tambah daya ini Pak Abi? Iya, jadi selain persyaratan-persyaratan tadi ya, yang secara khusus itu setiap programnya, jadi ada persyaratan umum untuk ketiga program ini. Yang pertama sudah menjadi pelanggan sebelum per 1 Maret 2021. Jadi kalau yang dari 1 Maret sampai hari ini, kami mohon maaf itu tidak bisa mendapatkan promo ini. Terus yang kedua ada persyaratan lagi tidak bisa migrasi dari pasca ke prabayar ataupun sebaliknya. Terus yang ketiga itu tidak bisa berubah fasa dari satu fasa ke 3 fasa. Jadi contohnya ke 2.200 dari 2.200 ke 6.600 seperti itu atau sebaliknya. Oh, begitu Pak ya. Jadi ini semua tadi Ramadan Berkah, Ramadan Peduli, Super Electric Life, ini kan 3 promo yang sedang berlangsung bersamaan. Tapi ini sampai kapan Pak masa berlakunya Pak Haji Joko? Iya, jadi untuk Ramadan Berkah dan Ramadan Peduli itu masa berlakunya sampai 31 Mei 2021. Mbak Nah, Putri. berarti sisa 1 bulan lagi Pak Iya. Haji ya? Nah, untuk Super Electric Life, ini alhamdulillah sebenarnya ini kita bersyukur karena mungkin ada doa-doa dari pelaku UMKM yang sangat memohon untuk diperpanjang untuk masa berlaku promonya. Dia sekarang ini harusnya kemarin besok itu sudah habis masa berlaku promonya. Ini bulan diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2021 Mbak Putri. Wah, alhamdulillah banget ini ya Electrizen semua. Jadi untuk khususnya Super Electric Life yang harusnya sisa besok pendaftaran dan pembayaran ternyata diperpanjang hingga 31 Mei 2021. Jadi ketiga promo tambah daya yang sedang berlangsung yang diadakan oleh PLN ini semuanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Betul begitu, Pak. sekali ya. Putri. Nah, ini ketiga promo sendiri ini Pak Abi ya, itu kan tadi tiga-tiganya membutuhkan voucher. Nah, kalau misalkan saya sudah mendapatkan voucher dari pembelian elektronik saya, nah harus saya apakan itu voucher atau saya harus mendaftarnya lewat apa Pak? Iya, jadi kalau sudah mendapatkan voucher itu bisa Electrician mendaftar tambah daya melalui New PLN Mobile. Jadi di situ ada fitur tambah daya. Kita masuk di situ, kita tukarkan vouchernya di situ. Seperti itu. Jadi tapi untuk mengaktifkan fitur tambah daya itu kita harus verifikasi. Verifikasinya hanya perlu input nomor KTP dan foto KTP saja dengan foto ya, foto selfie dengan KTP. Seperti itu, Mbak. Cukup mudah Cukup berarti mudah Pak ya. Jadi ini nanti tambah daya ketiga promo itu bisa dilakukan dengan bermohon langsung melalui aplikasi PLN Mobile yang ada di genggaman kita. Nah itu Ya, betul. pertama tadi harus di-download dulu Pak ya. Di-downloadnya itu di Play Store dan App Store Pak Betul, ya. Mbak. Jadi sangat mudah sekali. Sekarang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Jadi ibaratnya sekarang layanan PLN ada di genggaman. Jadi segera download dan nikmati fitur-fitur layanan yang ada di PLN. Nah, betul banget itu semua Electrizen buat kalian semua yang belum download, register dan verifikasi, segera download dulu ya teman-teman semua di Play Store maupun App Store. Cari saja langsung PLN Mobile, nanti langsung akan ketemu di situ, langsung kalian download, register dan verifikasi untuk menikmati promo tambah dayanya dan menggunakan fitur-fitur lainnya.
Nah, saya ini penasaran Pak terkait animo pelanggan untuk promo tambah daya ini sendiri bagaimana Pak Raka? Iya, jadi animonya sangat besar ya Mbak Putri ya. Mungkin itu kita bisa lihat juga dari akhirnya keputusan PLN pusat untuk memperpanjang, karena saya yakin mereka melihat wah ini luar biasa ini, begitu banyak pelanggan yang akhirnya memanfaatkan tambah daya tadi ya. Dan untuk pelanggan-pelanggan di rumah jangan jangan sampai lengah juga ya, jangan dipikir nanti sampai 31 Mei akhirnya ditunda-tunda seperti itu, karena semakin cepat kita tambah daya otomatis manfaatnya bisa segera kita nikmati ya. Jadi dayanya bisa segera kita pakai seperti itu Mbak Putri. Ya, jadi perlu informasi aja nih ya untuk electrician, untuk tarif rumah tangga itu, tarif dasar listrik ya, tarif tenaga listriknya dari 1.300 sampai ke 11.000 itu sama. Jadi 1.444 rupiah per kWh. Jadi yang mungkin ada masih pertanyaan dari electrician yang wah nanti kalau saya tambah daya jadi mahal dong bayarnya. Padahal itu enggak. Jadi tarif tenaga listrik dari 1.300 ke 11.000 itu sama. Nah, itu Pak yang sering jadi pertanyaan untuk electrician semua. Takutnya kan nanti misalkan saya yang awalnya daya 2.200 kemudian saya tambah daya ke 3,5, takutnya nanti lebih mahal listriknya. Ternyata dari daya 1.300 hingga 11.000 untuk tarif rumah tangga itu sama Pak ya, Sama, ya. 1.440 rupiah per kWh-nya. Sama Mbak Putri. Jadi kalau kita misal beli pulsa ya daya 2.200, beli pulsa 100.000 itu dapatnya sekitar 64 kWh. Kita tambah daya ke 11.000 dapatnya juga sama 64 kWh. Jadi tidak ada perubahan, tarifnya sama. Hanya saja nanti mungkin dari pemakaiannya kan ya, karena sudah pada penambahan daya otomatis pemakaiannya naik. Nah, itu mungkin yang nanti akan hitung-hitungannya lah jadi naik gitu Mbak Putri. Bukan dari tarifnya sama seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi jangan ragu lagi untuk tambah daya, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh ketiga manajer kita ini, karena tarifnya sama, buruan daftarkan untuk tambah daya, baik itu rumah kalian, rumah ibadah atau masjid yang ada di samping kalian, dan kantor-kantor pun juga bisa, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan Super Electric Life ini berlaku untuk seluruh tarif. Nah, kemudian ngomong-ngomong PLN Mobile ini Pak Joko sendiri apa sudah mendownload PLN Mobile? Wah, alhamdulillah. Semua itu Mbak Putri untuk PLN-ers itu sudah semua mendownload PLN Mobile. Nah, itu. Karena itu sangat-sangat banyak manfaatnya Mbak Putri. Karena dalam aplikasi PLN Mobile itu banyak fitur-fitur yang bisa digunakan terkait dengan, makanya dibilang PLN Mobile ada di genggaman di tangan kita. Nah, terkait dengan fitur-fitur itu ada fitur cek tagihan listrik. Nah, yang terus ada bayar listrik juga bisa, beli token juga bisa. Bahkan kalau kita beli token melalui PLN Mobile itu tidak ada admin banknya. Iya, free ya. Free admin bank. Nah, itu ada namanya juga Swecam. Jadi Swecam itu adalah baca meter mandiri yang hari itu dikirim ke petugas kami. Nah, itu yang ada lagi info padam dan pemeliharaan terkait dengan lampu pelanggan yang ada kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pemadaman. Nah, itu ada semua. Dan pengaduan keluhan baupun gangguan. Terus layanan produk pasang baru dan tambah daya. Dan masih banyak informasi terkait dengan PLN Mobile di PLN. Nah, berarti banyak sekali Pak ya ini fitur-fitur yang terbaru dari PLN Mobile sendiri ini. Ada tadi cek tagihan listrik, kemudian bayar listrik, beli token, Swecam, kemudian ada info padam dan gangguan. Nah, ini juga bisa untuk teman-teman semua electrician yang ada keluhan atau gangguan bisa juga mengadu melalui PLN Mobile, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, semua layanan listrik bisa kita dapatkan melalui genggaman kita. Betul sekali Mbak Putri. Mungkin yang tadi ya layanan pembayaran ya lewat PLN Mobile atau pembelian pulsa itu yang menjadi daya tarik memang, karena dibandingkan sama admin pembayaran banking lain itu ini yang paling murah. Jadi dari PLN Mobile itu murah, bahkan tadi bisa bisa free ya kalau dia pakai virtual account-nya tadi itu. Jadi luar biasa ini manfaatnya PLN Mobile ya. Jadi saya jadi kepengen pantun lagi Mbak Putri ini. Silakan Pak. Oh iya. Oke, Om Abel jadi dokter bedah. Cakep. Pakai PLN Mobile semua makin mudah. Cakep teman-teman semua. Jadi electrician semua yang belum download PLN Mobile silahkan langsung download di Play Store dan App Store. Langsung saja
Kemudian untuk elektrizen semua yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan ya Pak, semuanya ya, pada kolom IG, FB maupun di YouTube. Nah, kemudian ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Danil. Nah ini Pak Ahmad, siapa? di Paleteang ya. Oh, Pak dari Ahmad ya? Bapak Ahmad di Paleteang. Ini saya mau bertanya bagaimana caranya Pak digunakan ini program. Apakah pasang kilometer? Ya, pasang kilometer di sawah atau Oke, bagaimana? saya ulangi Pak ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad di Paleteang. Saya mau bertanya bagaimana caranya Pak digunakan ini program. Apakah pasang kilometer di sawah masing-masing atau bagaimana? Soalnya di sawah kami Pak tidak ada jaringan listrik. Terus yang kedua Pak, bagaimana dengan program subsidi untuk pertanian? Apakah perlu bagi rumah kami Apakah yang berlaku? petani ini Pak? Berlaku ya bagi Berlaku kami. bagi rumah kami yang petani ini Pak. Mungkin ada yang ingin menjawab dari Iya, boleh Mbak Putri. Saya karena mungkin kemarin sudah ada ya dari Karyango tuh untuk yang pasang listrik di sawahnya. Kemarin memang untuk jaringan tidak cuma di rumah Pak Ahmad ini. Jadi ada juga yang di tempat kami itu memang membutuhkan perluasan ya. Nah, tapi nanti dari situ dari PL nanti ada programnya lah, ada yang menghitung nanti masalah pembangunan jaringannya ya. Kalau memang nanti ini kami akan layani seperti itu sesuai dengan hitung-hitungan. Dan tadi ini yang selanjutnya apakah dipasang di sawah? Iya, nanti dipasang di sawah di sekitar sawah maksud saya. Nanti akan ada mungkin semacam rumah-rumah sementara ya atau ada boxnya nanti khusus. Jadi bagaimana caranya supaya KWH itu terlindungi? Intinya itu tidak kena hujan, tidak rusak seperti itu. Selama aman di situ pasti sudah kami pasang. Itu tadi mungkin Mbak Putri bentuk yang para petani yang mau ya nanti yang ya. mau ini mengikuti electrifying agriculture ini Iya, Pak, ya. jadi nanti tinggal mungkin datang ke unit PLN terdekat saja Pak Ahmad ya. Misal rumah tak di Supa bisa datang ke Karyango yang di Jalan Poros itu atau mungkin di daerah Cempa ya. Ada juga mungkin bisa datang ke kantor PK Bata. Jadi nanti tinggal lihat saja di mana. Nanti dari situ kami akan beri penjelasan lebih lanjut lah untuk programnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, tadi bisa konsultasi aja di kantor. Betul. Jadi kita sangat membantu Nah, untuk jadi tidak perlu lagi khawatir Pak ya, khususnya terus untuk yang tadi yang berlaku subsidi ya. iya. Ini kalau yang subsidi ini untuk rumah tangga itu sebenarnya bukan kewenangan dari PLN seperti itu. Jadi ada tim khusus dari pemerintah pusat yaitu khususnya di Kementerian Sosial ya, tim TNP 2K itu yang mendata semuanya untuk subsidi-subsidi mana yang layak dapat subsidi atau enggak. Jadi bukan masalah subsidi itu bukan ranahnya PLN seperti itu. Iya. Jadi baik begitu mungkin Pak ya penjelasannya terkait yang tadi pemasangannya nanti akan dipasang di sawah dengan dikasihkan rumah-rumahan mungkin ya Pak ya karena untuk melindungi kilometer dari baik itu hujan maupun kepanasan sehingga tidak terjadi kerusakan. Betul Mbak Putri, betul. Oke, selanjutnya Pak ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ali Nak Raja. Kalau kilometer 1300 tambah daya ke 3500 kira-kira berapa ini Pak? Oh iya, ini kita bicara dulu misal yang harga normal ya. Kalau dari 1.300 ke 3.500 itu kalau dikurangi selisihnya kurang lebih sekitar 2.200 ya, sekitar 2 jutaan lah. Itu harga normal Mbak Putri. Jadi kalau misal Pak Ali nanti ikut promo kami, promo tambah daya kami, misal kita ikut yang rumah tangga ya yang Super Electric Life, anggaplah yang itu ya. Jadi cukup membeli peralatan elektronik 200 ribuan saja, atau memang kalau mau butuh AC, kulkas atau apa silahkan dibeli. Nanti biaya tambah dayanya yang awalnya 2 juta itu sisa 202.100 rupiah saja. Jadi sisa kurang lebih 10%-nya saja Mbak Putri, diskonnya 90%-an lah kurang lebih gitu. Atau kalau mau yang lebih murah, kalau tarif rumah tangga ini yang Ramadan Peduli dipakai, jadi cuma 317.600. Iya betul. Cukup membayar. Jadi seperti itu. tergantung dari pelanggannya sendiri itu Pak ya ingin memakai promo tambah daya yang mana. Apalagi kalau rumah tangga itu jadi ada 2 pilihan ya. Ini ada Ramadan Peduli dan Super Electric Life. Ya, Jadi yang tapi awalnya terkait dengan anunya Mbak Putri, Pak Ali, Ya, Pak. untuk toko-tokonya itu ada 3 tempat toko untuk di Pindang sendiri. Jadi Oh iya Pak, itu di mana Pak? New Agung, toko New Agung, toko Remaja Jaya, dan toko Mulia. Nah itu sekitaran kota-kota semua. Jadi silakan Pak Ali kalau bermohon mau beli melalui Super Electric Life, ya silakan kalau mau menggunakan
promo sebarang Electric Life. Bebas ya, atau mungkin kalau Pak Ali bukan di Pinrang, mungkin di tempat lain, mungkin di provinsi lain itu Boleh. tetap bisa saja. Bisa. Kalau tidak ada toko lokal, tinggal pakai Boleh. e-commerce yang ada, Ya. mau pakai Tokopedia tadi ya, silakan. S Hardware atau Bukalapak, bisa Pak Ali nanti ya. Seperti itu Pak Ali. Iya. Oke Pak, ini masih ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Charlie. Belum lama ini saya beli elektronik tapi tidak dapat toko yang disebut tadi. Apa saya bisa dapat diskon promonya ini Pak? Iya ya. Jadi kalau buat Pak Andi Charlie ya, kalau tidak beli di toko yang tadi, wah mohon maaf karena kuponnya cuma bisa dapat di situ Pak Andi Charlie ya. Jadi mungkin kalau memang butuh tambah daya, karena cukup 200.000 aja Mbak Putri. Kalau misal ternyata memang butuh tambah daya ya, apalagi tambah dayanya untuk daya yang cukup tinggi. Jadi cukup nanti beli barang elektronik lagi di toko yang sudah bekerja sama dengan PLN, itu cukup 200.000 saja. Dibandingkan mungkin kalau biaya tambah dayanya bisa di atas 2 juta gitu kan ya. Iya, benar. Otomatis beli 200.000 tinggal bayar lagi 200.000 yang promonya tadi, ya total cuma 400.000 saja Pak, dibandingkan dengan tambah daya yang biaya normal 2 juta tadi ya. Jadi otomatis lebih murah Pak Andi Charlie tadi ya, kalau saya tidak salah. Tapi kalau memang nggak butuh elektronik ya tadi saya bilang Pakai Ramadan REC Peduli, itu Pak, ya. pakai Betul betul ya, bisa Ramadan juga dari Peduli, REC. seperti itu. Ya, Ramadan Peduli. Nah ini selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Alfian. Izin bertanya, kalau saya ingin buka usaha, tadi disampaikan bisa berkonsultasi dengan PLN. Untuk konsultasi apa dipungut biaya Pak? Mohon bantuannya. Iya. Ya, jadi untuk konsultasi yang tadi saya sampaikan gratis Mbak, jadi free. Silakan aja datang ke kantor, nanti ada tim kami yang menangani konsultasi itu Mbak. Jadi sampai pelanggan sejelas-jelasnya, sepuas-puasnya, apa namanya, untuk kebutuhan dayanya juga itu bisa kami hitungkan juga Ya. seperti itu. Dari surveinya ya Pak, dari surveinya Pak Bayu, dari Pak Bayu ini, dari surveinya sampai dia menjadi tambah daya atau perubahan pasang baru, itu gratis untuk dari surveinya itu. Jadi dari surveinya dia minta komunikasi, saran, semua itu gratis, nggak ada pungut biaya sebesar pun. Nah, jadi ini Bapak Alfian, jangan khawatir kalau Bapak Alfian masih ingin berkonsultasi dengan tim kami di PLN UP3 Pinrang maupun di unit terdekat Bapak Alfian ini, langsung saja datang ke kantor, kemudian nanti di situ Bapak Alfian akan dijelaskan oleh tim Tim kita. dari PLN ya. Iya. Betul. Jadi tidak ada pemungutan biaya sepeser pun. Betul. Nah ini mohon maaf mungkin pertanyaan yang dapat kami bacakan hanya beberapa. Untuk yang masih penasaran bisa langsung ke kantor PLN terdekat atau juga bisa ini follow dari masing-masing media sosial PLN unit kita. Nah ini yang pertama ada PLN Karyango, bisa kalian langsung follow Instagramnya PLN Karyango, kemudian ada PLN PK Bata, kemudian juga bisa follow PLN Sawito. Nah sekali lagi ini kami akan menyampaikan juga salah satu info yang penting untuk kalian semua. Ini kita PLN UP3 Pinrang sedang mengadakan lomba foto. Saya sudah memakai PLN Mobile. Nah ini kalian langsung saja foto, memegang handphone kalian dengan aplikasi PLN Mobile, kemudian kalian unggah di Instagram PLN UP3 Pinrang. Nah nanti jangan lupa juga kasihkan caption semenarik mungkin dan dengan hashtag saya pakai PLN Mobile. Nah ini nanti kita hanya sampai 30 April, jadi sisa 1 hari lagi. Jadi teman-teman semuanya yang belum sempat ikut lomba ini segera lakukan unggah foto di PLN UP3 Pinrang Instagramnya. Kemudian nanti hadiahnya ini Pak, hadiah utamanya ada air fryer. Oh, menarik sekali ya. Ya. Nah, dan ini nanti akan diumumkan pada awal Mei. Nah, jadi Electrizen semuanya kita dari tadi sudah membahas baik itu electrifying agriculture dan promo tambah daya. Jadi electrifying agriculture ini sangat kami sarankan untuk para pelaku usaha baik itu yang baru memulai ataupun sudah memulai usahanya namun masih memakai energi atau dari diesel. Nah, ini bisa beralih ke listrik, kemudian daftarkan diri kalian langsung ke PLN UP3 Pinrang ataupun unit-unit terdekat kalian. Nah jangan lupa yang terakhir ini promo tambah daya yang 3 tadi Pak ya, yang masa berlakunya sisa 1 bulan lagi, buruan kalian semua daftarkan
untuk tambah daya ini cukup mudah tadi dengan beberapa persyaratan, kemudian bisa tambah daya melalui PLN Mobile. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber saya. Ini dari Sama-sama, Mbak. manajer Sama-sama. Terima PK kasih. Bata, Terima Pak kasih. Riango, dan Sawito, Pak Raka, Pak Abi, dan Pak Joko. Nah, ini saya mau pantun sedikit, Pak. Oh iya. Boleh, Pak? Boleh, silakan. Kami tunggu nih. Harum wangi kembang melati, Mantap. selalu mekar setiap pagi. Asik. Rasa bahagia dalam hati, Cakep. sampai bertemu di lain hari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.